Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Masjid Raudhatus Sholihin, Bapak Ibu warga masyarakat Talu Nombo Sepuran Wonosobo, rahimakumullah. Tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Sapuran yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini acara ketiga saya hari ini di Wonosobo. Kita ngaji di sisa-sisa tenaga saya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya, karena hidup itu memang isinya cuma dua. Kalau nggak suka, duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka sabar. Lak nunggu kiai kesuwen niku suka nopo duka? Duka, tapi bisa menjadi suka atas nama cinta. Akhirnya penantian yang panjang dan agak lama terbayarkan dengan kedatangan kiai idola. Alhamdulillah. Dan ini menurut saya tempat pengajian yang paling aneh sedunia, dimana ada yang di bawah, ada yang di atas, dan ada penyambungnya namanya jembatan derita. Dan ini hanya ada di Sapura. Itulah yang disebut dengan manusia kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif. Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam itu secara harfiah dimaknai tunduk. Islam itu secara harfiah dimaknai patuh. Islam itu secara harfiah dimaknai pasrah. Secara harfiah Islam itu dimaknai keselamatan. Secara harfiah Islam itu dimaknai keamanan. Secara harfiah Islam itu dimaknai kedamaian. Makanya jadi orang Islam harus cinta damai. Jadi orang Islam harus suka aman. Jadi orang Islam harus selamat. Jadi orang Islam harus patuh. Jadi orang Islam harus tunduk. Salah satu kepatuhan itu jangan nutupi jamaah sana dengan bokongmu. Yang perlu kamu ingat adalah wajahku lebih menarik daripada bokongmu. Nah, memahami makna Islam seperti itu berarti apa? Tujuan kita berislam ya pengen selamat. Keselamatan apa? Selamat di dunia dan akhirat. Makanya kenapa doa yang viral, yang paling viral sering kita baca adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dalam doa ini minimal ada 3 substansi. Yang pertama, minta dunianya baik.
Yang kedua, minta akhiratnya baik. Dan yang ketiga, minta dijauhkan dari siksa neraka. Dunia itu baik, tolak ukurnya apa? Ada. Akhirat baik itu ada tolak ukurnya? Ada. Dan dunia yang baik serta akhirat yang baik adalah menjadi syarat untuk dijauhkan dari siksa neraka. Yang pertama, Bu, hidup itu minta di dunia yang baik. Yang pertama pengen saya sampaikan, bahagia itu baik, tapi lebih baik jika orang bahagia dengan kebaikan. Makanya saya bilang, kesenangan itu bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Siapa menyenangkan? Aku, buktinya dia mau selfie. Iya. Kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Maka apa? Jadilah pribadi yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kebaikan-kebaikan dunia yang bisa menjadi tolak ukurnya? Yang pertama, coba Anda lihat, dunia sampai akhirat itu kan satu jalan. Semua orang tujuannya adalah surga. Surga itu syarat utamanya apa? Husnul khotimah. Makanya kita minta doanya apa? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Pungkasan sing apik. Husnul khotimah itu syaratnya apa? Istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonominya mapan. Ekonominya mapan itu syaratnya apa? Punya bisnis, punya pekerjaan. Ini baru dunia akhirat baik. Kalau dibalik, orang yang punya pekerjaan, punya bisnis, dia akan mendapatkan ekonomi yang mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangan lancar, hidupnya istiqomah. Kalau istiqomah, matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, target utamanya adalah jannah. Nah, ini garis besar yang mau kita bahas. Dunyane apik, akhirate apik. Kenapa Mas? Gak bisa duduk? Maklum, kegedean bokong. Nah Bapak Ibu, kayak anak-anak hadro, ini saya yakin akhiratnya baik. Pertanyaan nih, apakah duniamu baik? Belum tentu. Soalnya apa? Sangumu orang jelas. Nah, tapi santai. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Apalagi itu yang megang jimbe, pecinya NU. Wah. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Nah Bapak Ibu, dunianya baik. Apa kebaikan-kebaikan di dunia yang bisa kita minta sama Allah? Yang pertama, ya Allah baikkanlah duniaku. Dalam bentuk apa? Satu, baikkanlah ekonomiku. Sekarang begini Pak, saya itu ngerti betul problem orang NU kalau punya proyek, punya acara, punya kegiatan, itu masalah utamanya di mana Pak? Uang, dana. Betul? Makanya saya sering bilang, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi uang, kiai mohon maaf. Kalau pengacara masalah jadi uang, kalau kiai uang jadi masalah. Betul? Maka di sini kemudian kalau kita pengen baik dunianya, minta kaya sama Allah. Cuman persoalannya lucu nih, wong NU tahu kalau masalah itu, kalau uang itu jadi masalah. Tapi kadang-kadang apa? Doanya tidak mencerminkan pengen jadi orang kaya. Contoh, pujian dilanggar di masjid,
Salah satu pujian yang paling viral apa Bu? Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Siapa bilang rugi dunia nggak jadi apa-apa? Rugi dunia masalah. Masalahnya apa? Kopine tekone telat. Utah. Nah, subuhannya sampai nimbang ini kon ngaji bukan badok ya. Kamu ingin miskin, sabar. Tuh Mbak, ini ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Anggur apa apel? Anggur. Anggur apa apel? Benar. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi sebaiknya cewek milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Anggur, jeruk, apel ini, apel ini, apel ini, manggis, salak, kemaning ya, rambutan. Juga ini gede ini kayak dasimu ya. Kok Banjur tua temen ya? Di Banjur tertua di dunia kayaknya. Yang saya gagal paham ini, cangkirnya 3, kopinya 1. Nah ini untuk apa ya? Hah? Masuk ikan giling kayak gitu goblok kamu. Kira bisa ya. Hari diminum Pak. Habis matamu rano isi ini kok habis gitu. Kasihnya untuk kamu. Kan kasihan Banjur wis tua ya. Kamu kayaknya Banjur tertua di dunia. Jadi Banjur berapa tahun Mbak? Tahun 20 tahun. 20 tahun. Sekarang usianya berapa? 65. Berarti mati ya. Oh istrinya sudah meninggal. Oh kamu duda. Ada janda di sini? Ya kita doakan mereka berjodoh. Amin. Bikin tapi mana ngapora? Ah tenang nih. Anak wadon ayu masih bisa begini ya. Tangannya. Arahnya siapa gitu? Arahnya siapa? Siapa namanya? Ahmad Fauzan. Kenapa jadi Banjur kok seneng? Berjuang NU. Berjuang untuk NU. Ya, jadi kamu begitu tak kasih uang, tak kasih uang. Begitu. Namanya siapa? Fauzan. Fauzan itu. Fauzan. Apa? Fauzan. Pak Fauzan. Lihat picamiknya Mas. Aku belum mampu ini. Makan degan dicampur susu. Pak Fauzan, ababe mampu. Tadi. Oh, tani apa? Pakai mie jemur. Anaknya bira. Ya. 2, istrinya bira. 1 udah mati. Oh enggak, katanya mati. Istrinya udah meninggal. Sudah, pengen nikah lagi apa enggak? Oh belum. Saya punya santri cantik-cantik, mau nggak? Malah dari ini belum. Fauzan sebutkan 10 nama pahlawan, tak kasih uang 200.000. Wah, 10 nama pahlawan disebutkan oleh Fauzan. Tangannya ngapa terlalu mano ya? 10 nama pahlawan. 1. Siapa? 1. Ya siapa? 1. Siapa? Sambu. Wah Sambu. 1 siapa? Sambu. Oh Sambu. Siapa? Gus Dur belum pahlawan nasional. Pangeran di Ponorogo.
Udah, nggak apa. Baca Pancasila 200.000. Pancasila. Pancasila, yuk. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Dua. Kemanusiaan yang beradab. Ulangi. Cangkong ini ngomong sama kamu ya. Dua. Kemanusiaan yang beradab. Gak usah pakai beri kemanusiaan. Kemanusiaan Yang beradab. yang adil. Nah, tiga. Apa? Keadilan sosial. Harus tahu keadilan sosial. Persatuan. Persatuan apa? Indonesia. Empat. Keadilan terus ya. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh rakyat. Nah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan rakyat gitu. Permusyawaratan rakyat Indonesia. Permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia. Orang Indonesia, orang Indonesia. Lima. Apa? Kepedulian yang Maha Esa. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba saya mau tanya, burung Garuda itu cewek apa cowok? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Nggak tahu. Burung Garuda itu cowok. Kan burung. Kalau dikasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Alhamdulillah. Dipakai mic-nya pakai. Mic-nya di mode. Mic-nya dipakai. Dipakai. Beli uang untuk beli apa? Beli jajan. Uang tua jajan. Malah dia tuku pura lah keprim. Jangan 200.000. Minggu janda ya. Dia juga nih yang mau. Kene. Iki bajro tengah jadi gede. Orang ada wong lanang, wetenge gede biasanya manuk kecil kayak gini. Wah, ada sih. Wah. Yes, Makades kemarin ikut demo ke Jakarta nggak? Ngapain demo-demo? Neko minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun jadi 9 tahun. Alasannya supaya rakyatnya tidak konflik horizontal. Ngapusi. Alasannya bukan itu. Kenapa Pak Kepala Desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Pak Usam tepuk tangan orang atau saya. Semoga Pak Ustadz panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Pak Ustadz hidup sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kemudian apa? Ayat yang sering kita baca, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, kita tuh harus punya resolusi, Pak. Resolusi orang Islam itu apa? Orang Islam harus kaya. Kenapa, Bu? Kita nawari Yakul ini ngopo? Kan beli Yakul. Kamu tahu nggak Yakul itu apa? Yakul itu sebenarnya susu expired. Kayak punyamu, iya. Yakulnya itu loh. Ngomong susu yang guyul loh. Kamu rindu susu ya? Mas Fauzan, anggap aja susu ya. Oh, Mbak Fauzan. Kejarlah akhirat,
Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu dan urusanmu dunia, persoalan dunia. Maka seharusnya apa? Orang Islam itu harus kaya. Karena hari ini mohon maaf, perjuangan syiar Islam dalam hal ini Ahlus Sunnah itu terkendala karena ekonomi. Makanya kalau adik-adik lihat, kita udah bersyukur dari ini, medsosnya orang-orang Ahlus Sunnah kayak kita itu sudah bisa bersaing dengan kelompok-kelompok non Ahlus Sunnah. Makanya ya secara tidak langsung saya terima kasih sama anak-anak YouTuber. Walaupun kamu gak pernah ngasih apa-apa, kamu kan pemburu AdSense gratis. Coba hari ini yang pegang kamera berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Belum yang HP masing-masing. Ini nyuwun saya mulai. Di satu sisi, ini adalah bentuk perjuangan orang NU. Supaya apa? Dakwahnya orang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kalah dengan non Ahlus Sunnah. Betul? Makanya nyuwun sewu. Nur gitu, wis relawan nih, kecil. Terus di penjara. Walaupun kemarin saya masih mendapatkan satu video yang si Nur masih menghina saya. Oh, berapa apa? Wong yang menghina di dalam penjara. Dulu yang bilang saya Pak Lurah, dasar Miftah Gus telek. Oh, berapa apa? Telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Ini Banser yang telah meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Itu jelek manggis. Nangkapnya pinter temen ya, mantan copet nih. Yang sana minta HP mau, itu pasti janda ya. Kayak sing gendong anaknya kasihan, awas. Gendong anak apa? Tolong yang punya anak bayi kalau nyusui pindah. Kemarin di Pasuruan ada cewek seksi punya anak masih bayi, disusui ini ngarep panggung. Saya pas deleng kayak dia, otaknya dibuka, biuk gitu kan. Karena aku jadi lihat, karena aku jadi ingin. Alhamdulillah matane, dideleng dosa, gak dideleng barang bagus. Wa badaghi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini menggambarkan satu ayat yang menggambarkan bahwa orang itu tidak boleh menyepelekan urusan dunianya. Nah, mindsetnya apa? Mindsetnya orang Islam harus kaya. Orang usah ngomong kanjeng Nabi, kalau kanjeng Nabi itu pasti kaya. Yang di sini anak usia 25 tahun siapa? Kamu 25 tahun, orangmu tua temen ya. Kanjeng Nabi itu 25 tahun sudah miliarder. Beliau berdagang sejak usia 15 tahun. 10 tahun sudah kaya raya. Usia 25 tahun sudah miliuner. Kalau Kiai NU sing sugih kayak umumnya kayak siapa ya? Gus Miftah. Fakta. Goyone Pak Lurah besar, rohnya besar. Kalau ngaji kemarin sama Pak Jokowi amplopnya 150 juta. Kalau sama Talu Nombok, wis murah bae dinyang. Saya dirampok karo Fauzan. Jangan nangis Fauzan.
Malah ngandani ikhlas Gus, ikhlas. Sing ngerti ikhlas apa ora kuwi, kita dengan Allah orang matamu. Sehingga apa Bapak Ibu? Rata-rata hasud hari ini yang kita dapatkan di tengah-tengah umat itu hanya masalah ekonomi. Contoh, yang satu dapat BLT, yang satu tidak, hasud. Yang disalahkan siapa? Lurahnya. Betul? Akhirnya lurahnya curiga, Allah sing dibagi BLT mung dulure lurahe dhewe. Betul seperti itu dugaannya? Itu benar. Fakta matane. Masa ketemen lurah ya? Coba Bapak Ibu, saya itu sering bilang begini, kalau soal rezeki itu nggak usah hasut. Sekarang logika gampangnya begini, sama-sama jualan anggur. Coba, cara Allah bagi rezeki itu luar biasa. Coba kita lihat, orang jualan anggur, barangnya bagus, tapi jualannya di pinggir jalan. Sudah murah saja masih ditawar. Barangnya mungkin nggak sebagus yang di pinggir jalan, tapi jualnya di mall dengan kemasan yang lebih menarik. Itu harganya mahal, dibeli nggak pakai nawar. Gini apa badan? Saya bilang Pak, kalau di antara kiai NU, mungkin saya yang paling tidak ngalim dibandingkan kiai-kiai yang lainnya. Banyak orang ngalim, tapi mohon maaf, gak seviral Gus Miftah. Ya, itulah yang disebut dengan rezeki itu sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Apa? Ucap ini. Dan Allah membuktikan kebenarannya dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Yang datang membawa satu kebaikan diganti 10 kali lipat. Saya ngasih Fauzan air mineral kecil, langsung diganti yang besar, sebesar perutnya Pak Lurah. Padahal aja gede-gede, mana kecil ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Maka kemudian apa? Berusaha menjadi kaya. Usaha itu hukumnya wajib, kaya hukumnya tidak wajib. Kenapa? Yang diperintahkan oleh Allah itu usahanya, bukan suksesnya. Ada yang tanya saya gini, Gus, bisa nggak sih Allah itu membuat kita kaya tanpa kerja? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau orang itu kaya tanpa kerja, dia tidak akan pernah merasakan indahnya ikhtiar dan usaha. Kalau anak-anak adro, mungkin kamu bilang, sekarang Gus Miftah kaya. Iya, tapi kamu dulu harus belajar dari Gus Miftah miskin. Bikin apa ya? Nanti kamu jatuh kan masalah. Jibote telu kayak wedhus. Saya tahu pasti minta uang toh, alah ngerti infak, aku bukan pasti minta infak untuk nulis barang. Kamu itu ngundang aku ngaji, suruh tausiah apa? Suruh nyari uang. Ya sabar, nanti kita akan minta uang setelah sholat subuh ya. Misi ayo yuk, panitia ini jaluk duit infak. Ya selawatan. Panitia siap-siap. Ya Allah, sing baju ireng lemune ya Allah. Yuk, infaknya dikeluarkan. Bawa uang, bawa dompet, ada isinya. Kalau dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000, yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000?
kebun binatang delok kunyuk sanguni 1.000, pengajian deleng kiai infake 1.000, larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Ayo siap-siap, panitia siap-siap. Kopi ini adem, sangit itu bejo matamu bejo. Ya panitia yang mana infaknya? Sudah ya sudah, nggak jadi berarti. Nah, itu hidupnya kayak batik kakean bola. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan yuk. Masa lagi selawat nopo? Saya kesana. Oh, makubural.
Sallallahu Nabi Muhammad. Di sana apa Pak Lurah ya? Talun nombong undang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Asik. Anak gajah adus ning beli najan gagah manuing. Kenapa Pak Lurah dikasih apa dikasih kamu? Karena Pak Lurah lato-latonya cuman segini. Lato-lato. Pak Lurah tahu kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulutnya istri yang cerewet. Jadi kalau istri mulai cerewet, ewek, maka suami langsung membunyikan lato-lato. Edek. No, Pak. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang tatap ke cangkem. Makanya para laki-laki saya sarankan untuk beli lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Pak Lurah iya. Makanya coba, kalau mau cukup le kerja bisnis, wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam karena yakulu bi amaliyati. Nabi Dawud wirojo. Tapi kalau dia mau makan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Makanya Nabi Dawud satu saat setelah selesai sholat, beliau duduk di depan masjid, kumpul bersama orang miskin. Apa yang dia katakan? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian orang bertanya, Nabi Dawud, jenengan itu raja, kenapa mengatakan diri Anda miskin? Nabi Dawud jawab, saya tidak pernah makan uang kerajaan. Kalau saya mau makan, saya kerja dari hasil jerih payah kita sendiri. Bila pengen oleh, umpamanya gue ditakdir di wong tua sugih, jangan banggakan kekayaan orang tua. Laki-laki itu mengatakan apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda bukan mengatakan itu lo bapak saya. Saya dulu melamar istri saya nggak ngomong sama bapak ibu saya cuma bilang, Pak, kulo badhe lamaran, aku siap-siap apa le? Jenengan ra usah siap-siap, sing lamar kulo ki Mbak. Subuh kulo parani. Bilang nyuwun sewu, ibu-ibu kalau pengen mencari menantu yang keren gampang. Subuh berangkat ke masjid. Kok ada pemuda mau subuhan di masjid, pantas dijadikan sebagai menantumu. Tapi persoalannya sing gelem subuhan ning masjid biasanya sing tua meh mati-mati kaya Fauzan. Saya subuhan, Bu. Saya ingin membuktikan apa? Saya tidak harus menunjukkan siapa-siapa. Cukuplah kita innal fata mayakuluha anada. Di mana-mana selalu saya bilang mohon maaf. Anda yang merasa punya nasabnya orang hebat, ingat-ingat, wasarul alamina daul humuli idza faqataum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, dulu mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Maka ingat, saya itu udah ngaji sehari 3 kali, ini paling capek, nggak sempat makan, masih kamu suruh-suruh berdiri. Coba dijawab dengan tegas, ibu-ibu sapuran lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Lurah, di mana-mana suka yang berdiri, padahal Fauzan sudah nggak kuat berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Kamu ingin
Kamu ingin? Agak jaluk. Suara apa ya? Lato-lato. Itu lato-latonya warnanya hitam, merah sama hijau. Nah, kalau punya Pak Lurah ireng kabeh. Bosok mainan ada kerek ya. Apa Bu? Tulak kawanan toh, duduk diminta berdiri. Begitu berdiri kacamatanya lepas. Kok kamu nafsu amat sama aku? Nanti kacamata copot, sarungnya lepas. Kan kalau Pak Lurah perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil, burungnya lepas. Ayo, sepil. Nah Bapak Ibu, kamu ingat-ingat adik-adikku sing jenengan duwe anak-anak niku tak kandhani. Eling-elingan omongan Gus Miftah. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya kotor. Betul? Sekarang di Indonesia banyak pejabat tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Maka lurah Talu Nombok kudu selamat. Wis tau ngundang ngaji aku, ojo nganti dicekel polisi gara-gara nguntal dana desa. Kan aku jadi malu. Gus, lurah Talu Nombok dicekel polisi. Apa? Kondangan karo randa. Ternyata modusnya Pak Lurah mencarikan Fauzan. Begitu barangnya bagus, duntal dewek. Yo apa-apa orang atau saya. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam karena yaqulu bi amaliyati, dengan tangannya sendiri. Makanya dari dulu saya paling gak suka ngomong orang tuanya itu siapa, mbahnya siapa. Ya kalau kamu pengen ngetop, ya ngetop dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Untuk apa kita mengandalkan orang tua? Makanya dulu saya punya konsultasi sama teman-teman mbak-mbak. Gus, saya itu kalau ada cowok mau ngelamar saya, miskin tapi visi misinya jelas, atau anak yang suka membanggakan harta orang tuanya, saya jawab, kamu pilih yang miskin tapi visi misinya jelas. Walaupun kamu harus ingat deh, kenapa kamu harus bekerja? Ingat, biaya nikah itu resepsinya besok mahal, apalagi kalau pakai nanggap dangdutan mahal. Buka Didi jos, pengen murah ngundang Fauzan, murah 200.000. Tambahi masalah mau tambahi Pak Fauzan, kamu datang ke pondok saya besok hari Sabtu pengajian di Sarkem. Iya lumayan Fauzan, takut ada gratisan melu pengajian. Nah makanya apa? Kanjeng Nabi dididik dari usia 15 tahun sudah bekerja. Apa pekerjaan beliau? Berdagang. Makanya hari ini ada yang pedagang itu malu sunnah Rasul. Soalnya Kanjeng Nabi dari pedagang itu 25 tahun. Jadi Nabi 23 tahun, usia 15 sampai 40. Jadi Nabi usia 40 sampai 63. Berarti Kanjeng Nabi lebih lama jadi pedagang dibandingkan jadi Nabi. Bila Pak Lurah, idealnya itu Pak Lurah, kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Jadi orang kaya dulu baru jadi kiai, daripada jadi kiai baru kaya. Mesti jadi fitnah. Kalau awakmu pengen jadi kiai, jadi wong sugih dhisik. Amin. Gus, mosok kula wong desa wong Talu Nombok iso sugih. Ngimpi, kamu salah. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mergo wong urip itu berangkat dari impian. Tapi persoalannya hari ini banyak orang yang hidup dalam mimpi. Angen-angennya pengen jadi wong sugih, pengen jadi wong sukses, kaya raya, tapi ra gelem nyambut gawe. Gaweane mung turu.
begitu tangi bikin status WA akan indah pada waktunya. Fauzan dan tanginya, obatmu dan diombe Pak Fauzan, mimpimu elek, turumu miring, ababmu mambu. Ana sing takon mau kula mangkat mriki kan kula bahas kur babakan mimpi. Menyikapi mimpi niku pripun Gus? Allah mau dan terus ya Allah di pengajian bubar ya Allah. Amin. Tangerang mati Pak Lurah. Iya. Cie, kamu mau bayangin ya. Saya tuh paling takut kalau perut besar. Karena itu. Kalau buktikan di sarkem matane. Lurah seneng ada sarkem ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelemahan kita orang NU itu satu. Kalau kita soal amalia, NU itu paling menyenangkan. Bermasyarakat kamu bandingkan di kampungnya orang NU dengan kampung non NU, itu pasti Pak Lurah lebih grabiak, lebih menyenangkan kampungnya orang NU. Kenapa? Karena orang NU itu punya fasilitas untuk ngumpul, yasinan ngumpul, tahlilan ngumpul, manakipan ngumpul, sholawatan selamatan ngumpul, perjanjian ngumpul. Dan hebatnya orang NU, semiskin-miskinnya orang NU, kalau sudah ngumpul-ngumpul mesti ada makanannya, betul? Wong mati susah no makanan kok. Makanya jangan kemudian kamu jadi orang NU takut kurus ora. Kalau kayak Fauzan makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Makanya saya lagi seneng si Eri ini dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat sing banter lho. Dijawab. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adewataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat padha kalon bae NU nunut urip. Cuman persoalannya satu, kita jangan berada di hanya zona nyaman ini dong, mau ngumpul-ngumpul dong. Makanya kalau dulu kan ada bahasa begini Pak Lurah, ngumpul orang ngumpul sing penting saya ini dibalik kan mangan ramangan sing penting, sekarang dibalik, kumpul ra kumpul sing penting kumpul ra mangan merongos gering kan bahasanya ngono lho, mangan ramangan sing penting. Kita terjebak di zona nyaman. Wis paten ngumpul anak bojo rasa metu nek dine-endi rasa nyambut gawe, sing penting ngumpul. Salah. Kalau saya balik, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Untuk apa kumpul ora ono panganan? Padahal sejarah membuktikan orang yang sukses itu rata-rata yang hijrah. Rasa delok Kanjeng Nabi, delok nang kota-kota besar. Jakarta itu yang kaya rata-rata malah pendatang. Karena semangatnya lebih. Saya ingin ini wae, wong dodol ning pinggir-pinggir jalan gede niku. Apa mesti wong Wonosobo? Ora. Wih malah wong Jogo. Oh, kamu lihat dia, cie. Nama kamu siapa? Anwar. Anwar itu artinya bersinar. Kok kamu peteng? Persoalannya kamu sama mbaknya beda pemikiran,
Kamu mikir dia, dia mikir aku. Kamu udah nikah, Anwar? Belum. Itu nikah apa durung sih? Lah wis bojo durung sing ayu matane. Cocok Anwar ini optimisme untuk kalian yang belum menikah. Kamu optimis bisa menikah. Jelas Anwar yang jelek saja punya istri ya. Bener, kamu udah punya anak Anwar? Sudah loh. Tadi elek iso ngaceng anak bayi. Resolusinya orang NU di satu abad NU ini kenapa? Bukan ngumpul nggak ngumpul sih, mangan ramangan sing penting kumpul, tapi bagaimana walaupun tidak kumpul kita bisa makan. Berarti apa? Kemandirian ekonomi. Coba Pak, kalau kita perbandingan dengan sahabat kita Muhammadiyah umpamanya. Muhammadiyah itu bukan musuh saudara kita. Makanya syair saya berikutnya apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. KPH Rojo Podo Congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah salamullah aduh tidak wong urip ning alam donya iku ngono mung sadelo bodho asor apes ino awan bengi do sulaya bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah Nabiillah. Salatullah salamullah ya musmati bandar amelu bojo ayu sana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga sing ning langisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Salatullah salamullah ala yasin bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Sepeda malih sing
sallallahu ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki donga diwaca pas wantine udan, diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Alhamdulillah, hujan berkah, ngaji berkah, hujan rahmat. Berarti pengajian udan-udanan oleh berkah, oleh rahmat. Amin. Hujan itu turun, bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Kopi itu diumpal Anwar. Wah, Abdullah. Kopinya pahit, Pak. Gue bagi membelinya, ngono, War. Iya. Tadi ada bojone, rupamu, War. Kalau kita mengikuti pola pikir yang dilakukan oleh Nabi Daud, beliau makan dan minum dari hasil tangannya sendiri. Kalau sudah bekerja, insya Allah ekonominya mapan. Amin. Ekonominya mapan, ini awal dari dunia hasanah. Lo kudune ngano kalau lah rakyatnya sejahtera ini yakin. Gue mesti pemimpinnya dianggap apik. Pemimpin itu dianggap apik mergo rakyatnya sejahtera. Dianggap ora apik mergo rakyatnya miskin. Iya nopo, kok mau masalah BLT itu dari dulu jadi masalah. Soalnya rata-rata rakyat kita itu miskin. Yang paling celaka nyuwun sewu, bermental miskin. Nyatane ono BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil mawon yo ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Itu bukan miskin tapi bermental miskin. Lah teng Indonesia niku paling kathah ora wong miskin tapi mental miskin. Moga-moga awake dhewe iki senajan to kere babakan dunya tapi mentalnya wong sugih. Amin. Mental sugih itu apa? Mental memberi, bukan mental minta-minta. Amin. Mental nyumbang, bukan mental disumbang. Amin. Itu baru gagah. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pertanyaan saya, ibu-ibu lebih suka di atas apa di bawah? Kata Fauzan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang harus lapor. Kok emang makannya masih rolling apa yang oke. Baru ini aku pengajar, jangan orang-orang kentir baru ini. Sangewan mana dia dikita orang kentir baru ini. Kejadian di calon nombor Sapuran Wonosobo pas hutan, kiai didesak wong gede. Kalau ekonominya mapan, wong Indonesia insya Allah perjuangannya lancar. Amin. Coba lah ekonominya mapan. Makanya saya mikir begini loh. Kita itu gak usah malu mengakui bahwa Muhammadiyah itu secara perekonomian lebih baik daripada kita. Harusnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Muhammadiyah yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang NU saja mampu, masa orang NU tidak mampu? Harusnya NU lebih mampu. Makanya mentalnya juga mental kayak disini. Mental nyumbang, mental memberi, mental sodakoh, tidak minta-minta, tidak demis. Kulon itu sebut kayak Pak Lurah.
Dari dulu zaman saya belum punya apa-apa, saya bikin pengajian di pondok itu sudah saya gratiskan. Nggak ada istilah pengajian di pondok saya kota infak. Semua santri gratis. Makan, minum, belajar di pondok gratis. Padahal Pak Lurah santri itu lak mangan subhanallah Gunung Merapi pindah ning giring. Metutuk. Tapi alhamdulillah nyatane kula yo ora kere malah tambah. Jadi santri-santri tak kandhani lho. Napa Gus Miftah itu memposisikan diri keren, sugih, pantes supaya santri-santri NU termotivasi untuk jadi kiai. Bahwa jadi kiai yo iso sugih. Satu kaki, anak jenengan dari kiai sugih kabeh. Amin. Jangan HP. Ternyata beliau lagi nonton Kebaya Merah. Langsung ditutup. Begitu? Oh mantar kades. Ngomong aku karo Lurai. Kadang-kadang mantan kades kalau ketemu Lurai musuh-musuhan. Mereka akur, musuh haro. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan mantan Lurah. Semoga mereka berjodoh, amin. Berjodoh untuk membangun Talunombo, amin. Ngono Jan. Lah ekonomi ini mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, insya Allah uripe istiqomah. Istiqomah ki acek. Acek dengan kebaikan itu namanya istiqomah. Kalau acek dengan kemaksiatan bukan istiqomah. Kalau Anwar jelas, istiqomah anggene salah. Wong gendir dilawan. Ngelang ya. Semoga-moga Anwar lebih surga di sini. Amin. Mangkat bar udane mandek. Amin. Karena diumumnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Fauzan. Saya memang Mbak Fauzan mati itu saat aku tua. Mula saya datang Mbak Fauzan luwih tua tinimbang Anwar lebih muda dibandingkan Mbak Fauzan. Insya Allah saya mati Fauzan dhisik. Tok bantur paling tua tok. Sayang. Mudah-mudahan liarin Pak Seru gak usah oleh duit 200.000. Uripe istiqomah. Yakin tanda-tanda kita akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Bila kula niku mbiyen diajari istiqomah kali itu kula niku model dengan melakukan satu tugas yang saya tidak boleh absen sekalipun. Kula niku mondok 6 tahun istiqomah makani pitik kiai saya Pak Lurah. Pak kiai saya punya ayam telur 10.000. Saya harus istiqomah ngurusi pagi makani ayam, siang makani ayam, sore ambil telur ayam. Makanya saya tahu betul penderitaan ayam. Kok awakmu saya kakean sambat, belajar dari pitik. Jadi endok terus digoreng. Ngetes diengkermi. Begitu gede dibeleh. Mila saabot-abote uripmu ije abot uripe. Mila aja nganti kalah karo pitik. Senajan tau wong eno niku kadang-kadang kelasnya kaya pitik, kurang ajar. Kurang ajar itu pundi? Sing berjuang NU, sing kerja NU, sing dihargai orang lain. Sing ngendok pitik, sing ngetes pitik, sing ngangkrem pitik.
begitu orang ndok digoreng namanya untuk orang lain. Telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Bener Pak Malam Murah, kumis murah mati Pak Malam Murah. Lauri istiqomah khairum min alfi karamah. Kula panjenengan nyuwun kali Allah, muga-muga matine husnul jannah. Itulah rangkaian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jaminane sesuk ditepeni sangka neraka berarti mlebune surga. Eling-eling. Wong urip kudu duwe pekerjaan, duwe bisnis. Ekonomine mapan. Perjuangane lancar. Uripe istiqomah, matine husnul khatimah. Insyaallah mlebu jannah. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Palura dan masyarakat Talun matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.